Oke, siap ya Bang Juma ya. Apa yang Bang Juma mau ini sih? Ini kadang-kadang mungkin teman-teman dekat saya jangan nonton ya. Ya bentar, saya rekam dulu ya. Saya rekam supaya lebih ini. Iya Bang, kita yang di sini di aja biar mereka dengan Bang Zuma dengan Bang Pak Kungin ya. Nggak bisa begitu di rumah saya, nggak begitu, Bu Nona, Bunda. Atau apa mereka kalau ditanya. Oke Bang. Waduh, mulai mati. Mana? Aku doubling Bang. Aku turun nanti naikin lagi. Doubling aku. Ya. Iya nanti Mana? naik. Nggak ada kok. Iya. Nggak macet. Ini. Oke, silakan naik tuh. Saya udah Oke, semangat pagi teman-teman sekalian. Pagi ya. Oke, Iya. pagi. Jadi Saudara Kung Yin, saya berharap ketika Anda membahas Islam itu jangan monolog gitu ya. Dan saya juga sudah mengingatkan teman-teman Muslim membahas Kristen juga jangan monolog. Jadi baiknya kita berdialog supaya dua arah gitu ya. Dan kalau teman-teman Kristen belum memahami Al-Quran, belum bisa membaca, jangan sok tahu. Jangan sok tahu tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam yang begitu mereka lahir, mereka dikaji, diajarin dengan original teks. Jadi untuk memahaminya harus mengikuti dasar-dasar disiplin ilmu Al-Quran. Jangan sampai Anda menjelaskan kesleo karena nggak paham. Sama tadi tuduhannya terhadap Al-Quranul Karim di dalam surah apa tadi itu yang Anda bahas? Ketika Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khulika mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, Anda harus memahami ini. Gak boleh Anda hanya menggunakan terjemah kemudian Anda menghakimi. Gak bisa. Tidak menghakimi Bang. Saya hanya baca terjemahannya. Silakan gimana? Oke. Anda menghakimi barusan saya dengarkan. Menghakimi bagaimana Bang? Anda mengatakan Al-Quran. Iya. Juma, Gimana? Sekarang Al-Quran, lo paham apa tidak? Apa tuh? Lo paham Al-Quran atau tidak? Ya paham lah, ini kitab saya. Tanpa terjemahan. Ini paham, oke lah. Itu tanpa terjemahan. Terjemahan gitu. Falyanzuril insana. Falyanzur. Apakah mereka tidak melihat insana manusia mimma khulika? Gini Zulkifli, maksudnya gini. Pada saat Anda membacakan ayat Al-Quran dengan bahasa aslinya yang menurut Anda, apakah seluruh umat Islam memahami tanpa ada terjemahannya? Makanya umat Islam itu nggak ada yang mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemah. Ya, oke. Bagaimana mungkin sesuatu hal yang tidak kamu pahami, kamu kritisi? Nah, justru itu harusnya kamu katakan itu kepada teman-teman kalian. Pertanyaan yang sangat sederhana adalah bagaimana mungkin sesuatu hal yang tidak kamu mengerti, kamu imani, dan kamu yakin itu suatu kebenaran. Kamu nggak ngerti apa-apa padahal. Karena kami belajar falyanzuril insanu mimma khulika. Sekarang mari kita buktikan. Anda tadi juga mengatakan bahwa bumi itu datar. Saya buktikan itu. Dan saya katakan pada Anda, apa arti dari alif lam mim? Wah, itu kan lari. Saya nggak bahas itu ya. Saya tanya itu ayat saya Al-Quran. Berbicara tentang ayat Al-Quran, saya berbicara dengan Kung Yin. Anda diam. Saya Anda tanya diam. itu. Apa arti dari Kung Yin, alif sekarang lam kita mim? bahas tuduhanmu yang Apa tadi. arti dari alif lam mim? Karena nggak boleh monolog, nggak boleh membahas. Bagaimana mungkin sesuatu hal yang tidak kamu saudara yang kita tidak kamu mengerti, kamu atau artinya kamu imani.
menghakimi nggak mungkin, kan? iman umat Islam itu tidak, kita tanpa tidak Anda menghakimi. mendasari Kita bertanya dan kita pengetahuan. memberikan jawaban-jawaban Sama itu. seperti Kamu nggak si mengerti. Herdi semalam Kamu kan kan hanya malu. hanya bercuar-cuar ini dipermalukan di depan orang ini kan banyak modal tongormu aja dengan gitu. membawa hadits yang dia tidak paham. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ayat yang saudara hujat tadi ya, supaya Anda Iya, tidak alif delik lam mim. hukum. Alif Ya. lam mim. Coba artikan Nah, alif lam di dalam mim. surah yang Anda Silakan baca kau tadi artikan itu, alif lam mim. coba bisa nggak disuruh diam ini, kawan? Kau bisa diam Kita nggak? bahas Artinya ayat itu dulu, yang alif tadi. lam mim itu apa Surah artinya? At-Tariq. Kau mengerti apa tidak Surah alif lam At-Tariq. mim? Bang Kenisa. Tunggu Bang Kenisa. Saudara Bang. moderator, tolong di mute teman tadi. Saya hanya ingin meluruskan monolog Anda tadi yang nyerang Islam, dan itu bahaya. Ini saya datang ke sini untuk membantu saudara-saudara. Oh boleh, tapi gini Oke. ya, kalau misalnya tiba-tiba Anda mengatakan saya menghujat Oh, tadi Anda menghujat, Anda menghina umat Islam, mengatakan bodoh, ya, Saya tidak mengatakan mengatakan bodoh. Al-Qur'an. Ada tadi di antara kalian yang mengatakan umat Islam itu bodoh. Gun Sudah Yin sampaikan tidak sama pernah menyatakan bodoh Udah, terhadap kamu umat diam. Islam. Kau diam, Zulkifli. Diam. Karena kau nggak bisa ngertiin apa arti alif lam mim, ya enggak? Aduh, Diam. langsung Anda muak. diam. Oke ya. Saya jelaskan ketidaktahuan Anda, terus kemudian Anda menuduh Al-Qur'an mengatakan bumi itu datar. Nanti kita uji yang mana yang bumi datar, Al-Qur'an atau Bible. Dan Anda mengatakan kesalahan tentang Al-Qur'an tentang sulbi, dan kita uji nanti kitab Anda yang berbicara mengenai itu. Oh, Oke. Alkitab saya mencari itu. Ya, yang Ya, pertama gini, Ayub 10 Sabar, dipancarkan dengan air yang seperti susu, dikentalkan seperti keju, dibungkus dengan ini dan seterusnya. Nanti saya akan urai kepada saudara. ngomong hujat. Kadang-kadang gini loh repotnya saya itu kalau misalnya diskusi, makanya saya nggak pernah buka room diskusi lintas agama. Ngomong begini dihujat, teman-teman, orangnya ngehujat. Ya. Bingung saya. Ya memang gini, Bro Kun Yin, kepala kita ini adalah taruhannya. Teman sekalian, saya di-kick ya. Kenapa saya di-kick, teman-teman? Betul. Nggak usah dibalik. Kan seperti yang kayak saya tanya aja gitu kan, nanti aja dalam percakapan bahwa Al-Quran itu hanya bisa diakui berdasarkan Al-Quran itu sendiri, tidak bisa dengan sejarah. Seperti yang tadi saya katakan mengenai penyalipan Yesus yang mereka katakan sebagai Isa yang diangkat. Menyatakan Yesus itu disalib. Baik Oke, itu teman-teman. orang Romawi, Jadi, orang ketakutan mempunyai saksi-saksi. ini ya. Tapi pada saat kita menanya, Jadi mereka ketakutan ketika saya menjelaskan tentang apa yang difitnahkan barusan terhadap Al-Quranul Karim. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat di dalam surah apa? Ini saya lagi menunggu untuk saya dinaikkan lagi ya. Ya, semalam Anda menjadi saksi bagaimana si Herdi itu keciduk ya, melakukan tipuan-tipuan, dan mereka tidak si Herdi tidak sanggup kemudian untuk menghadapi saya. Ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang dituduhkan dalam surah At-Tariq di ayat 5 ya, ayat 5 sampai ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, di situ diterangkan. Lalu kemudian Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia ciptakan. Dia ciptakan dari air mani yang terpancar. Ya, jadi di situ sebenarnya tidak ada kata mani ya, nggak ada kata mani. Hanya dikatakan dia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Nah, orang-orang Kristen yang adalah umat terjemah ini memang dari dulu menghujat dan menista agama kita dengan mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk ke dalam otak mereka karena mereka tidak memahami. Sementara agama Islam itu ajarannya Al-Quran, hadits itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan sedangkan kitab suci itu memang betul nggak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau bertentangan itu bukan wahyu namanya, itu karangan manusia sehingga memiliki titik kelemahan. Nah, kenapa saya di-kick teman-teman? Karena saya sudah bocorkan rahasia tentang kitab yang mereka imani. Manusia berasal dari air yang sama seperti susu, kemudian dikentalkan seperti keju, lalu kemudian nanti di ujungnya itu dalam prosesnya lebih duluan di luar tulang daripada daging. Jadi itu ada kesalahan daripada narasi yang ada di dalam kitab mereka. Nah, kemudian memang banyak di antara mereka ya. Ya, teman-teman jangan di-kick lah. Kalau telinga kagak didahulukan. Ya, kick lah. Saya kesini nih untuk supaya kita itu jangan monolog. Jangan kayak Herdi semalam ditampar oleh materinya sendiri, lalu kemudian sembunyi, nggak mau dialog lagi dengan saya gitu loh. Saya datang ke sini untuk meluruskan tuduhan kalian barusan Kagak ada yang tentang nuduh. At-Tariq. Ini satu ini siapa? Tolong diam dulu lah. Tentang Cuma Al-Qur'anul kagak ada yang Karim nuduh. surah At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. Oke, saya luruskan supaya Anda itu jangan berbicara tanpa ilmu. Bagaimana mungkin sperma atau air mani diciptakan di antara tulang sulbi, tulang belakang, dan tulang dada? Itu kan yang Anda pertanyakan di dalam Al-Quran. Nah, saya urai. Saya katakan kepada saudara, tidak ada redaksi ya di dalam ayat yang Anda anggap itu salah yang menyebut-nyebut tentang sperma. Nggak ada. Tunjukkan kepada saya, ada nggak yang menyebut sperma di situ? Nggak ada. Di ayat 6 dikatakan mengenai main atau air. Dalam bahasa Arab itu main atau air. Dan tidak ada yang menyatakan mengenai nutfah atau tetesan air mani, nggak ada. Ataupun mengatakan maniyin atau air mani, nggak ada di situ. Padahal di ayat-ayat yang lain Al-Quran menggunakan kata nutfah atau maniyin yang mengacu kepada air mani ataupun sperma yang akan dijelaskan ya oleh ulama, oleh ahli tafsir, oleh orang yang ngerti tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau amain ya air, kalau nutfah atau maniyin baru air mani. Jadi ayat 6 dari surat At-Tariq itu nggak ada air mani di sana. Tapi kalian memelintir tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah Quran. Itu satu. Bukan melintir. Tunggu. Itu satu. Gimana? Tunggu, Pak Tenisa, sebentar. Ayat itu ayat berapa tuh? Saya mau buka. At-Tariq ayat 5. Ya. Ya, bentar ya. Sebelum dilanjutkan jangan. Ya, silakan Anda bacakan original teksnya kalau Anda lebih paham dari saya supaya Anda Kan udah uraikan dibilang, berdasarkan original teks. Jangan hanya menggunakan terjemah. Kan udah dibilangin. Ada terjemahannya. Itulah yang saya bacakan. Oke. Paham atau tidak paham? Gini, dengar dulu ya. Paham atau tidak paham? Tugas muslim mengerti Al-Quran. Nah, Paham, ya? betul. Jangan Anda menghakimi. Gitu, betul itu. Jangan menghakimi. Ini tidak menghakimi. Tadi saya sudah sampaikan. Silakan di counter. Ada rekamannya loh, Bung. Anda direkam dari tadi loh, Bung. Ada puluhan perangkat yang merekam kalian. Oke. Hati-hati bahasa nanti. Apalagi kalau cuma modal Al-Qur'an, modal terjemah gitu. Oh iya. Ketika nanti Bang Zuma membahas tentang Alkitab juga akan berlaku seperti itu. Oh, kalau Alkitab kan cuma terjemah dan pemahaman kalian terhadap Bible cuma terjemah juga.
Jadi dasar saya mengatakan itu ya berdasarkan pengetahuan kalian. Oh, nggak usah banyak bicara. Beda dengan kami umat Islam yang dikatakan memahami oleh Al-Quran Kuning. dengan Kau dari original tadi nggak text. menjawab kok. Gitu loh. Muter-muter kemana-mana Juma. Ayolah Zoom. Jangan kau muter-muter. Kau bicara dulu. Jelasin apa yang ditanyakan oleh Kuning tadi. Sebentar teman-teman sebentar. Astarim Pak. Kok kagak suara saya nggak ada ya? Nggak jelas. Jelas Bang, jelas. Ya jelas, diperhatiin dong. Juma, Ya, At-Tahrim Iya. berapa? bukan At-Tahrim, Bu. At-Tahrim berapa? Nama surahnya aja nggak ada. Tadi surah Al-Baqarah kalian pelintir-pelintir juga. Hah? Pelintir gimana sih? Cuma tadi yang dibahas. Tidak ada surat umat Islam At-Tahrim yang berapa? menyebut Al-Quran itu surah Al-Baqarah itu surah sapi betina, nggak ada. Loh, Apa muatannya? Cuma- Kalian hanya ingin menghujat, Aduh. menghina. Nggak boleh begitu, nggak boleh. enggak gitu, Bang. Nggak boleh. Abang nanti download Jangan- aja. Jangan Download Anda aja. pamer, Di jangan Play Anda pamer bahwa saya ini Gimana sih? Zuma ini nggak ngerti-ngerti bahasa Indonesia rupanya dia ya. teman-teman, saya di-kick lagi teman-teman. Nah, saya nggak bisa pelintir sapi betina. Kalau memang tertulis sapi betina ya sudah gitu aja loh. Saya kok bingung sih. Jadi gini, Ketakutan seperti soalnya. sorry, bentar Bro Yon. Seperti yang dikatakan Zuma tadi. Saya bahas Bible berdasarkan dengan kepengetahuan kalian. Kalian hanya umat terjemah. Ya, jadi kalau mau membahas Al-Qur'an, tanyakan kepada yang paham Al-Qur'an. Jangan bahas Al-Qur'an kalau kalian itu tidak mau menerima narasumber dari Islam. Dia Ya, Al-Quran itu diciptakan dari ribet air. untuk diketahui, nggak semudah yang Anda bukan air pahami. selokan ini ya. Makanya air Al-Quran mandi. itu diwahyukan ke dalam bahasa Arab agar bisa dijelaskan oleh orang yang bisa memahami bahasa Arab. Ya, maksudnya Gitu loh. kan Lah ini kalian kewenangan bahasa Yunani kementerian aja agama nggak bisa menjelaskan bahasa air kitab apa, kalian loh, bahas kitabnya Ya, orang. nanti kalau air Nggak kan boleh apa, membahas air kitabnya selokan, air orang apa? kalau Nah, kita tidak dijelaskan air memahami mandi. standar Nah, yang silakan, digunakan silakan. oleh Yang sang mancar. pemiliknya Yang kedua, mengimani kitabnya. dari Nah, umat Kristen memahami Sulawesi, kitabnya dengan terjemah. punggung dan tulang dada. Oke, Nah, maka gini aja, kalau semua kita kurang umat Islam sepakat, menjelaskan Kementerian itu Agama. juga dengan terjemah. Itu aja simple. Umat Islam memahami Al-Quranul Karim dengan original teksnya. Dari kecil mereka diajarin, diperkenalkan. Siang malam mereka dibumbuhi dengan Al-Quran original teks. Ya kalian ketika mengkaji itu harus mengikuti standar yang dimiliki oleh umat Islam memahami kitabnya. Gitu loh. Jangan malah sebaliknya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, kita melihat ini si Herdi ya lagi menjelaskan. Dia itu ibarat apa? Ibarat anak TK membaca sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Ini yang sering saya katakan. Tuh, cuma modal kayak begitu. Seakan-akan dia sudah jago tuh. Udah hebat. Udah hebat dia. Jadi kalau dia katakan Al-Baqarah terjemahannya sapi betina. Sehingga dengan mudahnya mereka kemudian menghujat Al-Quranul Karim. Padahal Islam itu tidak seperti itu. Islam itu tidak begitu cara mengkaji kitab sucinya. Nah, itu caranya begitu, seperti itu teman-teman. Jadi mereka ini lucu ya, mengkaji kitabnya umat Islam tapi tidak memahami umat Islam. Oke teman-teman, kita lanjutkan kajian kita sedikit ya, supaya ya sekedar untuk menepis hujatan si kafir tadi terhadap Al-Quran. Anda menjadi saksi mereka mengkaji-kaji kitab Al-Quranul Karim tanpa menggunakan ilmu ya, berbeda dengan kita. Nah, yang pertama kan udah tadi ya, saya udah jelaskan di depan orang-orang ini ya, bahwasanya di dalam ayat suci Al-Quran surah At-Tariq ayat 5 di situ tidak ada kata maniyin ya, tidak ada kata nutfah, tidak ada kata main atau apa, yang ada adalah kata main, ma'ah dari kata dasarnya air
ya. Nah, lalu kemudian yang ada di ayat kelima itu hanya kata main, air, bukan sperma. Tidak dikatakan maniyin atau air mani atau nutfah. Itu tidak diterangkan di ayat kelima. Coba kita lihat, saya ulang, saya baca pelan-pelan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, lalu kemudian dikatakan di ayat kelima, 6, khulika mimma'i dafiqa. Jadi dicipta dari air yang terpancar, bukan dari air mani ya. Tidak ada air mani di situ ya, teman-teman. Tidak ada kata maniyin, tidak ada kata maniyin, tidak ada kata nutfah di dalamnya. Cuma ma itu artinya air. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sulbi dalam bahasa Arab merupakan kata benda bentuk tunggal maskulin, maka kita perlu tahu nih, kata tara'ib itu jamak, merupakan salah satu kata di dalam Al-Quran yang tergolong berbeda atau tidak lazim digunakan pada masa Al-Quran diwahyukan. Ya, itu yang perlu sahabat-sahabat pahami. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah secara bahasa itu disepakati oleh para ulama, ya, bahwa tara'ib itu sendiri merupakan kata benda yang bersifat feminim, yang berarti mengacu kepada perempuan, meski sebagai kata yang tidak lazim digunakan, maka dapat pula mengacu kepada laki-laki. Tura'ib, tara'ib. Tuh. Tara'ib, saya ulang, jika sulbi dalam bahasa Arab merupakan kata benda bentuk tunggal, ya, atau maskulin, bentuk tunggal maskulin maksud saya, maka tara'ib merupakan salah satu kata dalam Al-Quran yang tergolong berbeda atau tidak lazim digunakan pada masa Al-Quran diwahyukan, pada masa Al-Quran itu diturunkan. Nah, yang perlu diperhatikan secara bahasa disepakati bahwa tara'ib itu sendiri merupakan kata benda yang bersifat feminim. Kalau bersifat feminim berarti mengacu kepada perempuan, kan gitu, ya? Itu yang perlu dipahami, itu catat yang kedua. Kemudian yang ketiga, tara'ib secara literal memiliki arti lengkungan tulang-tulang atau tulang-tulang yang melengkung. Saya ulang, tara'ib secara literal itu memiliki arti jelas lengkungan tulang-tulang atau tulang-tulang yang melengkung, nggak lurus dia. Sehingga banyak yang menyamakan dan mengasosiasikan tara'ib itu sebagai tulang dada atau tulang rusuk. Namun yang perlu dipahami di sini, secara anatomi manusia, definisi tara'ib ini dapat pula mengacu kepada lengkungan tulang panggul. Nah, tuh. Oke, ngerti sampai di sana kan? Jadi Al-Quran itu tidak secara spesifik mengatakan tulang dada, tapi dikatakan tulang-tulang yang melengkung. Tulang-tulang yang melengkung berarti juga bisa tulang panggul. Berarti kalau tulang panggul yang dikatakan di situ berarti sudah mengacu kepada apa yang saya jelaskan barusan. Nah, sekarang mari kita coba konsentrasi terhadap kajian kita ini, teman-teman. Kita fokus kepada ayat ke-7. Ayat ke-7 mengatakan begini. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yakhruju, yang keluar, min bainis sulbi, ya, di antara tulang punggung atau tulang sulbi, wat tara'ib, dan tulang-tulang yang melengkung. Coba. Oke? Jadi di situ tidak ada kata dada sebenarnya, cuman didefinisikan seperti itu oleh penerjemah supaya dipahami karena dia merujuk kepada bentuk feminim. Untuk perempuan, maka muncul tulang dada. Wat tara'ib. Jadi terjemahan sesuai dengan konteks yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang melengkung atau tulang panggul. Nah, tuh. Itu ya.
Jadi ada yang bertanya, kok tumben Bang Suma pagi-pagi? Ya, saya kepanasan aja tentang mendengarkan hujatan mereka. Mereka menghujat, mereka menista. Dan itu harus diluruskan supaya dia tidak kena delik. Masalahnya mereka itu sedang monolog. Jadi sekali lagi buat teman-teman muslim ya, jangan mau dikecoh dengan penjabaran-penjabaran mereka. Mereka adalah penghujat. Al-Quran itu sangat jelas. Ketika antum semua ingin belajar dan mengkaji Al-Quran atau mendengarkan hujatan-hujatan miring tentang Al-Quran, tanya kepada mereka yang lebih paham. Insya Allah akan diluruskan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang keluar di antara tulang punggung atau tulang sulbi dan tulang panggul. Ya, tulang panggul karena kenapa di situ diterangkan tulang yang melengkung. Nah, jadi dikatakan bahwa air yang disebut di ayat 6 mengalir atau memancar dari antara sulbi atau tulang belakang manusia memanjang mulai dari otak sampai dengan tulang ekor. Oke? Lalu kemudian kita paham ya, secara sains sperma memang dihasilkan di testis ya. Testis itu ya mungkin teman-teman pasti tahu lah, ya kan? Buah zakar laki-laki. Namun yang perlu dipahami di sini adalah ketika sperma dihasilkan di testis, dalam proses ejakulasi, air mani yang memancar itu tidak hanya terdiri dari sperma, Bung. Tidak hanya terdiri dari sperma. Fakta menyatakan sesuai dengan ilmu pengetahuan, kandungan sperma dalam air mani yang memancar ini ya hanya sekitar 2-5% dari seluruh volume air mani tersebut yang kemudian dikatakan mani. Justru kandungan air mani terbanyak itu sekitar 65-75% kandungan air mani dibuat di bagian yang dinamakan kemudian seminal vesicles. Ya, artinya bahwa itu adanya di kelenjar prostat. Ya, itu adanya di kelenjar prostat dan air mani atau semen disimpan di prostat ini sampai saatnya terjadi ejakulasi. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, air mani terpancar saat ejakulasi dari daerah seminal vesicle dan kelenjar prostat, bukan dari testis. Jadi Al-Quran tidak keliru. Al-Quran tidak keliru. Jadi teman-teman, ya, yang dikatakan oleh Al-Quran terpancarnya air, ini merupakan sebuah fakta yang tidak akan bisa kemudian dibantah kalau orang menggunakan literasi keilmuan mengkaji ayat suci Al-Quran, di mana apa yang diterangkan Al-Quran itu memang jelas sekali. Tulang pinggul dan juga tulang sulbi sebagai dasar pijakan untuk mengatakan bahwa penyumbang terbesar komposisi air mani atau semen itu berasal dari semburan yang berasal dari tulang sulbi tadi dengan tulang pinggul ini tadi, beserta posisi kelenjar prostat yang mana itu berada di dekat tulang ekor yang merupakan bagian tulang belakang atau sulbi, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di ayat ke-7 dalam surah At-Tariq. Umat Islam mana yang mau menolak ini? Subhanallah, gak ada umat Islam yang bisa menolak. Bahkan ilmuwan mana yang bisa menolak kebenaran Al-Quran ini? Jadi begini teman-teman, kita umat Islam itu ketika membaca Quran, ya, ketika membaca Quran, yang ada di benak kita itu adalah mendapatkan berkah. Yang ada dalam benak kita itu adalah mendapatkan rahmat. Yang ada di benak kita itu adalah mendapatkan ridha. Yang ada di benak kita itu mendapatkan pahala. Yang ada dalam benak kita itu mendapatkan ketenangan jiwa. Bukan membaca Quran mencari keburukan, membaca Quran mengkritisi Quran, mencari celah di dalamnya, bukan. Sehingga ketika kita menganggap atau orang-orang itu menganggap bahwasanya pengetahuan mereka itu keliru larinya ke tulang dada,
Kata taraiba yang berarti lengkungan tulang panggul dalam ayat ini mengacu kepada kata benda maskulin laki-laki, lebih memperjelas posisi seminal vesicle yang saya katakan tadi dalam kelenjar prostat laki-laki, yaitu daerah antara tulang belakang sulbi ya dan lengkungan tulang panggul. Selesai. Sehingga Al-Quran ya mampu menjelaskan sesuatu yang mana tidak dapat dijelaskan 14 abad lalu dan baru dapat dibuktikan di masa sekarang. Apa yang keliru dengan Al-Quran, sahabat-sahabat? Gak ada yang keliru dengan Al-Quran. Jadi kata taraiba yang jelas maknanya lengkungan tulang panggul di ayat 7 surah At-Tariq itu mengacu kepada kata benda maskulin laki-laki yang diperjelas dengan posisi seminal vesicle yang saya katakan tadi, di mana kelenjar prostat ini berada di antara tulang belakang sulbi ya, yang adalah tulang ekor, dan lengkungan tulang panggul. Berarti Al-Quran tidak keliru, Masya Allah. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Subhanallah, Masya Allah. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belajar tentang kaidah-kaidah seperti ini? Dari mana, sahabat? Coba. Dari mana Rasulullah tahu? Sekelilingnya adalah orang yang tidak paham tentang ilmu kedokteran. Dia hidup di zaman jahiliyah, masa patrah, di mana tidak ada nabi yang datang kepada mereka, kepada Rasulullah. Kok bisa tahu sedetail ini, ya Allah? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang panggul, ya Allah. Kalau ini bukan firman Allah, teman-teman, maka dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan kehidupan mereka setelah mereka mati. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya saya sampai nangis baca Al-Quran ini ya. Ngeri kawan, ngeri. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW bisa menjelaskan ini, ya Allah. Coba bayangkan dari mana Rasulullah tahu. Al-Quran telah mampu menjelaskan sesuatu yang mana tidak dapat dijelaskan 1400 tahun silam, baru kemudian dibuktikan di masa yang sekarang. Dan ini menjadi hinaan bagi orang-orang yang tidak memiliki akal. Menjadi sesuatu yang nista menurut pandangan orang-orang kufur, ya Allah. Maka pantaslah mereka engkau balas dengan api neraka. Mereka kekal di dalamnya, menjadi bahan bakar api neraka. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita melihat kata taraib ini di dalam ayat ke-7 dalam surat At-Tariq, kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa apa yang ada di terjemah itu salah dengan mengatakan tulang dada. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah uraian dari terjemahan atau penafsiran yang diurai oleh Arabic English ya, yang kemudian menjabarkan tentang kata taraib. Tetapi umat Islam itu harus merujuk kepada original teks untuk menjelaskan itu. Makanya umat Islam itu tidak bisa memahami Al-Quran hanya dengan modal terjemah saja. Tidak boleh. Apalagi mengkritisi Al-Quran. Ya. Paham teman-teman ya? Jadi Al-Quranul Karim itu tidak bisa kemudian bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Gak bisa. Gak bisa. Gak akan ada. Karena Al-Quran itu wahyu. Sebagai wahyu dia adalah penuntun. Sebagai penuntun dia yang menjabarkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya dikatakan wahyu. Maka Al-Quran itu ya tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Apabila air yang memancar dari laki-laki keluar dari kelenjar prostat yang terletak di dekat sulbi,
maka air yang memancar dari wanita keluar dari ovum yang terletak di daerah otot mereka, itu di sekitar lengkungan tulang panggul. Ovarium ini yang akan menghasilkan sel telur yang juga berisi cairan oplasm, yang juga dilapisi cairan-cairan lain yang mendukung kelangsungan sel telur itu sendiri. Dan ini dijabarkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika kemudian diurai dari perspektif keilmuan, kemudian kita jabarkan secara menyeluruh pada taraf yang lebih tinggi. Ini sebenarnya teman-teman, ketika saya mengatakan wat-tara'ib, ya, wat-tara'ib itu berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, dengan apa yang ada di sains. Wat-tara'ib ini feminim, dan kemudian sulbi ini berbicara tentang maskulin, kena dia. Jadi pertemuan antara maskulin feminim melahirkan sebuah pembuahan yang ada di dalam rahim. Lalu kalau saya ditanya, Bang Suma, apakah kemudian tulang dada itu benar-benar merupakan definisi yang sebenarnya, terjemahan yang sesungguhnya? Sebenarnya yang saya katakan tadi teman-teman, ini hanya bersifat feminim yang merujuk kepada wanita. Wat-tara'ib itu berasal dari tulang panggul wanita. Lalu kemudian sulbi di situ berasal dari tulang punggung laki-laki. Pertemuan antara tulang punggung laki-laki dan tulang panggul wanita melahirkan sebuah posisi persenggamahan di mana nantinya akan memancarkan air. Ketika dia bertemu antara sperma dan ovum, maka terjadi pembuahan, maka hamillah dia. Subhanallah. Ini yang Al-Qur'an terangkan. Jadi memang teman-teman Kristen itu butuh pencerahan yang lebih jelas, ya. Butuh pencerahan yang spesifik supaya mereka itu bisa mengerti tentang Al-Qur'an. Coba kita lihat bagaimana uraian secara logika. Ketika kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an, ya, bahwasanya keluarnya air dari sulbi laki-laki dan air dari tara'ib wanita, ya, tarab, maka ketika air ini bertemu, terpancar dua jenis cairan yang keluar dari antara organ di sekitar tulang belakang laki-laki dan organ di sekitar lengkungan tulang panggul perempuan. Sekali lagi saya katakan, maka akan terjadi pembuahan yang menjadi cikal bakal manusia itu. Sekali lagi, interpretasi yang berbeda tetap membuktikan bahwa Al-Qur'an telah mampu menjelaskan sesuatu yang mana tidak dapat dijelaskan 14 abad dan baru dibuktikan di masa-masa sekarang. Saya kira ini cukup ya teman-teman untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa hujatan yang dilontarkan oleh manusia terjemah tadi itu adalah merupakan sesuatu yang sangat memalukan mereka. Sayangnya saya itu di-kick ya. Sayangnya saya di-kick dan mereka tidak akan tahan mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Mereka tidak akan tahan mendengarkan kajian-kajian seperti yang kita uraikan sekarang. Lalu kemudian bagaimana dengan bagaimana dengan kitab mereka membicarakan hal yang sama? Nah, kita bandingkan supaya kita bisa belajar teman-teman sekalian, supaya esok hari jangan kita disesatkan. Di dalam kitab yang mereka imani, Ayub 10 ya, nomor 10 sampai nomor 11, di situ diterangkan, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit. Jadi yang dikenakan dulu adalah kulit, lalu daging, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Kalau kita menggunakan perspektif ilmu kedokteran,
Kacau ini. Pertama, dikentalkan dulu seperti keju. Habis itu ditempelin kulit. Jadi kejunya itu ditempelin kulit. Habis kulit ditempelin lagi daging. Habis ditempelin daging, dikasih tulang. Habis dikasih tulang, terakhir paling luar urat. Kira-kira bagaimana bentuk manusianya nih, teman-teman? Kira-kira bentuk manusianya seperti apa ini kalau di dalam kandungan kayak begini nih? Saya ulang ya teman-teman ya. Di dalam kitab Ayub milik orang Yahudi yang diambil kemudian oleh teman Kristen, Ayub 10 nomor 11. Air terpancar seperti susu, mengeras seperti keju. Artinya tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Karena air tadi mengeras seperti keju. Sementara kalau di Islam itu nutfah, dia mengental seperti lintah. Oke, dia mengental seperti lintah. Kalau di sini dia mengeras seperti keju. Kalau mengeras seperti keju berarti tidak ada kehidupan sudah di situ. Keluar itu jadi daging menumpang. Lalu kemudian setelah seperti keju, mengental seperti keju, mengeras dia, ya, dikenakan kulit. Setelah dikenakan kulit, dikenakan lagi daging. Setelah itu dijalin dengan tulang. Habis itu urat. Nah, kalau kita gunakan kacamata ilmu kedokteran ini ya, berdasarkan seperti Al-Qur'an tadi, maka manusia lahir itu seperti bakso urat. Karena uratnya di luar. Saya ingin tertawa tapi nggak baik. Ya seperti makhluk alien. Pernah lihat makhluk avatar? Alien? Ya begitulah yang keluar. Kira-kira ada nggak yang suami-suami yang ketika istrinya melahirkan dengan model kayak begini masih tinggal bertahan? Pasti lari. Dokternya lari, ya, perawat-perawatnya lari. Kenapa? Karena yang keluar ini alien. Ya. Yang keluar ini alien, bukan manusia. Oke, sampai di situ kita final ya. Bahwa Al-Qur'an kemudian tidak akan pernah salah mengurai itu. Ya, dunia akan diisi oleh makhluk yang berbentuk jin, setan. Kalau ini yang benar-benar terjadi. Error. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, tadi saya sempat mendengarkan mereka menghujat bumi itu datar. Sementara Al-Qur'an mengatakan ya, bumi itu bulat, bukan datar. Bumi itu bulat, bukan datar. Ya. Jelas-jelas di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa bumi ini bulat. Misalnya di dalam surah Luqman ayat 29, Az-Zumar ayat 5. Di situ jelas bumi itu bulat. Ya. Kenapa dikatakan bumi itu bulat? Karena jelas ini tidak bertentangan dengan sains. Justru sains yang kemudian mengikuti pola Al-Qur'an menjelaskan posisi struktur bumi, bentuk bumi. Al-Qur'an ini 1400 tahun silam. Sementara ilmuwan belakangan muncul yang mengatakan bahwasanya ya, buminya ini bulat. Itu didasarkan Al-Qur'an. Khalaqas samawati wal ard bil haqq. Yukawwirul laili 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dengan posisi yang benar, dengan kondisi yang benar, dengan posisi yang tepat. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Ini bukti bahwa bumi itu bulat. Kalau tidak bulat, bagaimana ceritanya terjadi siang dan malam?
ini berkesesuaian dengan sains. Berkesesuaian dengan sains. Tidak ada yang keliru di Al-Quran ini. Semuanya berkesesuaian dengan sains. Ketika Al-Quran mengatakan khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alan lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Subhanallah. Begitu indah Al-Quran ini menguraikan 1400 tahun silam. Kata huruf demi huruf terbingkai menjadi kata, kata menjadi kalimat, menjadi satu surah, menjadi satu kitab. Al-Quran itu sangat indah, kemudian menjabarkan baik lafaznya ya, maupun muatan yang ada di dalamnya. Khalaqas samawati wal ard bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sempurna, dengan kebenaran. Dia memasukkan malam atas siang. Bagaimana kemudian kalau bumi itu tidak bulat, bisa terjadi siang dan malam? Nanti kita lihat di dalam kitabnya mereka. Tidak bisa terjadi siang dan malam. Nanti saya buktikan. Tidak bisa. Tidak bisa terjadi siang dan malam. Dan tidak akan ada malam di dalam kitabnya mereka. Nanti kita buktikan siapa kitab yang mengatakan bumi itu datar, Al-Quran ataupun Bible. Al-Quran sudah jelas terjadi siang dan malam, membuktikan bahwasanya ya, dikatakan bahwa masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan, berputar pada porosnya. Ini Al-Quran bung yang mengatakan. Ini Al-Quran yang mengatakan. Kullu yajri li ajalim musamma. Ya, masing-masing berputar pada porosnya. Al-Quran bung. Terjadi siang dan malam karena adanya posisi bumi yang benar, kata Allah, khalaqas samawati wal arbil haqqa. Karena posisinya, bentuknya benar, maka terjadi siang dan malam. Kalau bumi tidak bulat, mustahil terjadi siang dan malam, mustahil. Kenapa? Karena matahari berputar. Karena dia berputar, maka ketika bagian wilayah satu siang, maka wilayah lainnya akan malam. Ketika posisi lain itu pagi, maka posisi lain akan sore. Itu bukti bahwa dia bulat. Oke? Kita selesai di situ ya. Sekarang kita masuk ke dalam kitabnya teman-teman Kristen. Bumi itu datar. Coba saya akan kasih contoh data di dalam kitabnya mereka. Yang pertama Daniel. Ya. Kita ambil Daniel atau ya kita ambil Daniel dulu ya. Baru nanti masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru. Ini kitabnya orang Kristen nih, yang mereka ambil dari terjemahan Septuaginta, kitabnya orang lain. Daniel 4, teman-teman. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Di tengah bumi ada sebatang pohon yang tinggi. Ya, coba Anda teman-teman sekalian praktekkan, ambil bulatkan jari Anda sekarang. Kita praktekkan ya. Coba Anda praktekkan sekarang versi Islam, bumi ini bulat. Oke. Lalu kemudian ambil pulpen teman-teman sesuai dengan data Daniel. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang tinggi. Jadi Anda bulatkan, kepalkan tangan Anda, terus ambil pulpen, berdirikan pulpen tersebut. Lalu nomor 11 mengatakan gini, pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Nah, jadi pulpen yang tadi Anda tinggikan, kemudian Anda tinggikan ke atas sampai ke plafon, ambil pakai jari tangan kanan, tinggikan pulpen itu setinggi-tingginya. Kemudian Anda bayangkan Anda berada di atas pulpen ini, kira-kira apakah sisi bagian bawah dari kepalan tangan saudara itu Anda lihat? Lihat nggak? Sisi bagian bawah kepalan tangan Anda ketika Anda menaikkan pulpen tadi setinggi-tingginya.
Lihat nggak? Lihat nggak seluruh dari kepalan tangan Anda? Tidak kan? Tidak Anda lihat kan? Kenapa? Karena siang terjadi pada sisi matahari itu dilihat dari polpen dari atas, sementara bagian kepala bawah itu adalah sisi malam, gelap. Itu buktinya bumi itu bulat. Nah sekarang dilihat di dalam kitabnya mereka, Daniel 4 nomor 11, pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Artinya Anda harus melepaskan kepalan tangan Anda menjadi terbuka seperti ini. Anda buka tangan Anda, ya, Anda buka tapak Anda kemudian sehingga tapak Anda terbuka lebar. Posisi kepalan Anda sekarang adalah datar, betul? Kalau dia tidak datar, maka pohon tadi tidak akan dilihat dari seluruh ujung bumi. Betul atau betul? Sekarang siapa yang kitabnya mengatakan bumi itu datar? Ayo. Ini baru satu data loh. Ini baru satu data. Tadi kepalan tangan Anda buka, Anda urai di atas lantai supaya semua yang berdiri di atas jari tangan Anda itu bisa melihat pohon tersebut. Dengan posisi apa? Terbuka, lebar, maka datarlah jari kita, telapak tangan kita. Baru kemudian semua di ujung jari ini bisa melihat pandangan ke atas ke polpen yang ada. Bagaimana teman-teman? Apakah ini bersesuaian dengan sains? Subhanallah. Coba kita lihat di dalam Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Coba, sama cerita yang tadi. Jadi Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, kemudian dia melihat seluruh dunia. Berarti dunia ini datar. Datar. Subhanallah. Mendengarkan Al-Quran kita nangis takjub. Melihat kitabnya mereka kita terbahak-bahak geli. Ini makanya saya di-kick. Dia paham betul. Bang Suma itu ngerti Bible, hati-hati. Mereka sudah mendapatkan nasihat dari pemimpin-pemimpin mereka. Hati-hati berdialog dengan Bang Suma, hati-hati. Dia itu bukan orang sembarangan dari pengetahuan tentang Bible. Hati-hati. Makanya kalau ada dia lebih baik Anda kick. Lalu kemudian kita lihat di dalam Lukas 4 nomor 5. Tadi Matius 4 nomor 8, sekarang Lukas 4 nomor 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan bumi. Lagi-lagi sama teman-teman. Ya, Yesus dibawa ke mana? Dikatakan tadi di bukit, ya. Di bukit yang tinggi Yesus itu dibawa ke suatu tempat yang tinggi. Apa suatu tempat yang tinggi di bumi ini yang ada di Yerusalem kira-kira? Pada saat masanya Yesus, tempat tertinggi di Yerusalem itu apa kira-kira teman-teman? Gedung-gedung kah atau pohon? Ya, makanya mereka dari sisi mereka itu hanya bisa menghujat Al-Quran. Mereka nggak mau kemudian dibahas kitabnya. Sekarang Yerusalem pada masa Yesus, tempat tertinggi di sana itu apa? Gunung. Kalau gunung tertinggi di Yerusalem pada masa itu apa? Masih ada sampai sekarang? Oke lah gunung. Mungkin gunungnya itu setinggi apa? Gunung Bromo kah atau gunung apa yang paling tinggi? Nah, gunung yang paling tinggi di Indonesia ini apa? Gunung apa teman-teman? Bromo ya? Ya anggaplah Bromo yang paling tertinggi ya. Nah, sekarang ketika orang itu naik ke Gunung Bromo, apa betul seluruh kerajaan di atas muka bumi ini nampak? Gunung Semeru. Apakah kemudian ketika kita naik ke Gunung Semeru, kerajaan bumi ini sudah kelihatan semua? Sudah kelihatan? Kalau buminya ini datar, boleh jadi kita lihat semua kalau kita menggunakan teropong yang sudah canggih. Tapi kalau bumi ini bulat, tidak bisa. Kenapa? Karena bumi bagian belahan ketika kita siang, dia malam. Itu pasti. Al-Quran dilawan, coy. Oke.
Masih mau teman-teman? Saya tambahkan. Oke, saya tambahkan ya. Di dalam kitab apa lagi nih? Tunggu. Saya ingat-ingat dulu. Ini kajian saya dulu waktu masih di Facebook. Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 19. Oke, kita lihat di mana? Di Mazmur 19. Dikatakan di Mazmur 19, teman-teman, ya. Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Itu di Mazmur 19 nomor 4. Nomor 6-nya begini, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Di nomor 6-nya dikatakan, dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saya ulang ya. Mazmur 19 kita ke nomor 6-nya atau nomor 7 ya. Saya rada-rada ingat di nomor 7 apa nomor 6 dikatakan begini. Dari ujung langit dia terbit. Jadi dari ujung langit dia terbit, maksudnya matahari. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sinarnya. Jadi ketika matahari menurut Bible, ketika matahari bersinar, tidak ada bagian bumi yang tidak disinari. Berarti bumi ini bulat atau datar? Jawab dulu dong, teman-teman netizen yang ada di YouTube, di kolom komentar. Ketika matahari bersinar dan tidak ada belahan bumi yang terlindung dari sinarnya, alias kena semuanya sinar matahari, bumi itu datar atau bulat? Jawab, silakan teman-teman. Datar, bagus. Sudah 2 yang menjawab datar. Bagus teman-teman. Putria datar. Oke. Jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Saya pingin baca pelan-pelan. Kayak mana caranya nih? Menghentikan pelan-pelan. Mana? Di mana diklik? Diklik sini. Ya, oke. Enggak ya, teman-teman ya. Apakah ketika matahari bersinar, semua wilayah bumi itu tidak ada yang tidak kena panasnya, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya? Apakah artinya bumi itu bulat atau datar? Oke, dijawab oleh teman-teman. Putria datar. LAM 15 datar. Kemudian ya datar. Kemudian Arafnal Imran datar. Mana? Muhammad Komarun datar. Ini umat Islam kok cerdas-cerdas ya. Renaldi datar. Ayesa datar. Rian Permana datar. Hamba Allah Malekba. Malekba itu artinya lebar, datar ya. Umasi datar. Wah, ini bahasa Jepang saya tidak ngerti namanya nih. Ramboanga aja lah, Ramboanga datar. Kemudian Arbani datar. Wah, ini kalau kubacakan semua ini sampai 2 tahun kemudian dah habis ini. Karena umat Islam itu cerdas-cerdas semua, datar. Ya. Deden Sembilang. Deden 9 malah bilang apa bulat. Allahu Akbar. Kita senam bibir ini, senam mulut pagi-pagi. Muhammad Kemarun bulat. Itu bercanda pasti. Yang pasti teman-teman yang sehat, Arabnal Imran datar, Muslima, Tangsel datar, Cicin datar, Tiger bilang bulat. Kayak mana tuh? Siti Sophia datar, Rian Permana datar. Ya kalau alam semesta ini matahari terbit semuanya kena matahari berarti datar dong. Ladi Diana datar. Yayu Lina bulat. Allahu Akbar ya. Nurul Saman bulat juga. Aldi Remon datar. Nah, cerdas ini.
Okiokawati bulat. Kok bisa? Kalau bulat enggak lah, enggak mungkin. Kalau bulat berarti ada sisi lain yang tidak kena sinar. Ewi Segar bulat. Ada yang hapus. Terlanjur bilang bulat. Meka datar. iPhone meme datar Om Suma. Wahyudi Yudi bulat. Petani jadi-jadian duatar. Oke, Rara Nabil datar, ini datar, kemudian Rensome bulat, Cocot Dobal datar. Lebih banyak yang mengatakan datar, ya teman-teman. Saya nggak bisa sebut. Ada juga yang bilang lonjong. Sam-sam. Samsiar kok lonjong? Kayak mana itu? Just Human datar bang. Iya dong, datar dong. Ya. Oke, saya kira gitu ya teman-teman. Kalau saya baca semua ini, waduh bisa nggak habis waktu kita ini. Datar, pokoknya datar. Ditagu-tagu bulat. Muhammad asal bulat opal. Enggak lah. Kalau matahari itu terbit dan semua bagian bumi disinari pada saat yang bersamaan, berarti datar. Tidak datar, ya. Nah, kemudian teman-teman, masih banyak lagi di kitab mereka itu yang mengatakan, tapi ada yang satu yang lucu nih. Ada ingin menipu, ada yang ingin kemudian menghilangkan kata datar itu. Di Yesaya 40 nomor 22, di situ dikatakan begini. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi di situ dikatakan di atas bulatan bumi. Padahal ini bukan bulatan di situ, teman-teman. Ini bukan bulatan. Bahasa Inggrisnya di Bible yang lebih tua itu dikatakan cikel, ya. Ini cikel. Iya, circle. Circle itu artinya lingkaran. Bulatan, lingkaran, bukan bulatan. Itu lingkaran. Kalau lingkaran seperti koin, ya, lingkaran itu seperti koin, berarti dia pipi datar, kena juga ini, sama aja pun, ya, sama aja. Kenapa? Karena kalau lingkaran itu belum tentu bulat. Kalau lingkaran itu belum tentu bulat. Kalau lingkaran, ya, itu tidak bisa kemudian kita ditipu-tipu dengan bahasa mereka yang kemudian siklo ini dikatakan sebagai bulatan. Itu adalah lingkaran. Jadi bumi berbentuk lingkaran. Koin dong, piring dong. Baki juga melingkar. Allahu Akbar. Jadi teman-teman sekalian, sudah sangat jelas ya hujatan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Kita sudah urai dengan pasti bahwasanya Al-Qur'an itu tidak akan pernah keliru, ya, tidak akan pernah keliru kemudian untuk menjabarkan ilmu pengetahuan di dalamnya. Terakhir dari saya, sahabat-sahabat sekalian, tadi dia menghujat Al-Qur'an dengan mengatakan bahwa salah Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu diselamatkan atau Yesus itu diselamatkan. Kita sudah jelaskan beberapa kali. Contoh misalnya di dalam Matius 26 nomor 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu hari di mana di dalam kerajaan Bapakku, artinya di surga. Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Itu kesimpulannya dari Matius 26 nomor 29. Itu catat itu ya. Matius 26 nomor 29, Yesus berikrar tidak akan minum anggur lagi sampai di surga. Nanti di surga baru dia minum anggur. Oke. Tetapi yang disalib itu, yang disalib loh ya, yang disalib, dikatakan di dalam Yohanes 19 nomor 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Paham tak teman-teman? Yang disalib ini sebelum disalib minum anggur, kawan-kawan. Ini Yesus enggak atau bukan?
Yesus yang tadi enggak? Yesus yang tadi enggak ini teman-teman? Yesus yang tadi mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Itu Yesus yang tadi. Yesus yang baru di dalam Yohanes 19:30 dikatakan, setelah minum anggur, ya, maka ia berkata, sudah selesai, lalu ia tunduk menyerahkan nyawanya. Ini kira-kira sama ndak Yesus yang tadi dengan Yesus yang ini, yang minum anggur? Tentu tidak. Tentu tidak sama. Nah, kalaupun sama, berarti siapa yang berdusta dan siapa yang berbohong di sini? Dia katakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Ternyata minum anggur lagi setelahnya. Aduh. Oke, saya kira udah cukup ya teman-teman, bahwa Al-Quran itu tidak pernah keliru menyampaikan sesuatu, ya. Ini bagai si malakama ini, buah malakama, kalau dia mengatakan Yesus itu disalib, tapi Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Tetapi yang disalib itu minum anggur sebelum disalib. Berarti beda. Ada beda orang. Beda orang. Itu dulu yang perlu mereka perhatikan dengan baik. Oke teman-teman, sementara kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Mohon maaf atas segala kehilafan jika ada kata-kata hilaf, kata-kata dari saya. Ya, yang pasti pagi ini kita tampil kembali untuk meluruskan apa yang kemudian dihujatkan oleh mereka. Dengan membawa materi-materi Al-Quranul Karim itu sudah kita selesaikan. Kalau besok hari kemudian mereka mau membuka diri untuk berdialog, ya kita akan layani mereka tentu dengan cara-cara yang beretika. Kenapa tadi saya agak keras di sana? Karena kita ingin meluruskan bahasan-bahasan yang terkait dengan bahasan-bahasan yang terkait dengan hujatan mereka. Dia malah lari ke ayat lain. Ayat-ayat mutasyabihat justru yang ingin dia ini, ya. Ayat-ayat mutasyabihat justru yang dilarikan, padahal keberadaan saya kan bukan untuk membahas itu. Terima kasih teman-teman ya, terima kasih oleh Ukhti Rosi Anwari dan juga teman-teman yang memberikan apa istilahnya ini, Adinda saudara siapa? Dinda Nanda ya, makasih ya. Terima kasih memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa. Rosi Anwari, antum luar biasa. Begitu juga teman-teman sahabat-sahabat ya yang tidak skip iklan. Terima kasih banyak. Insya Allah semua Anda akan dapatkan sebagai amal jariah, di mana nanti Anda akan tersenyum ketika Anda dipanggil oleh Allah. Ternyata ada benarnya yang Bang Suma katakan. Inilah dia yang menemani aku sekarang, amal jariahku yang tak putus-putusnya. Jangan salah ya teman-teman, ini kita lagi sedang berjuang, ini perang. Ibaratkan Rasulullah Muhammad SAW dulu perang melawan musuh-musuh Allah ya dengan pedang. Sekarang kita berperang melawan musuh-musuh Allah dengan pemikiran, dengan pemikiran. Nah, ini juga jihad. Jadi teman-teman yang ikut berpartisipasi itu mengambil bagian daripada jihad ini. Ini jihad. Jadi kalau Anda ikut dalam barisan ya, ini jelas Anda mengambil pahala jihad, dan orang yang mati dalam jihad itu diupah, diganjar oleh Allah dengan surga. Ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita ini ya harus saling bahu membahu ya, untuk supaya bisa kembali menegakkan tali agama Allah kepada mereka yang menghujat Allah, menista Al-Quranul Karim seperti yang mereka lakukan. Tadi dia mengatakan, saya tidak menghujat. Siapa bilang tidak menghujat? Sok tahu, sok pintar, ya. Mereka paling medan pancing. Waduh, jangan-jangan sahabat saya ini. Oke, saya kira begitu teman-teman. Ya, saya lagi baca komennya. Jadi saya gini. Habis ini kita cari di mana ada penghujat, kita kulitin ya. Saya sebelum ke kantor tapinya. Ini jam berapa ini? Jam 9. Oke, saya kira kita tutup dulu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas perhatiannya, atas doa-doanya.
apa yang kita jabarkan itu tolong untuk diperhatikan agar besok-besok ketika ada yang datang ke kita untuk mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus, itu kita bisa menepis dengan baik. Oke, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.